kalau kita baca berita itu jangan hanya baca topiknya, jangan hanya baca judulnya, Iya, tapi Dok. baca juga isinya karena kadang-kadang itu kan suatu berita itu bisa aja itu pendapat pribadi atau biasanya bisa juga ada konflik kepentingan. Jadi ya kalau kita baca semuanya kan kita bisa lebih kritis ya dalam menilai suatu berita. Lalu kalau bisa setiap berita itu kita kan sekarang udah ada ya website atau aplikasi yang melihat apakah itu hoax atau enggak. Jadi itu juga bisa kita manfaatkan supaya kita memang dapat informasi yang benar. Masalah kesehatan mental apa saja yang dapat terjadi akibat dari penggunaan media sosial yang berlebihan ini, Dok? Dikatakan dalam suatu studi bahwa orang yang menggunakan media sosial itu secara berlebihan, dia malah kesepian. Karena sebenarnya yang orang butuhkan itu adalah interaksi sosial secara nyata di kehidupan nyata. Nah, jadi kalau orang yang berlebihan dia kesepian, lama-lama depresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dalam podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Kali ini bersama saya Dr. Vera dan ada Dr. Andre Handi, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Halo dokter, Halo Dokter Vera. gimana kabarnya dokter? Baik, kabar Dokter Vera gimana? Alhamdulillah baik juga dokter. Ya, Dokter, kali ini kita akan membahas mengenai kesemuan pada media sosial. Topik kita kali ini adalah kesemuan pada media sosial ya dok ya. Jadi gimana dok cara kita untuk menyaring informasi yang benar dari media sosial? Kadang kan memang informasi ini kalau kita nggak pandai-pandai untuk menyaringnya kan kadang ada informasi negatif, ada yang positif. Kadang kita ikuti, nah alur-alurnya itu dok. Gimana dok? ya benar memang belakangan ini banyak kali informasi hoax ya. Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya cara supaya tidak termakan sama berita hoax ya tentu saja kita cari berita itu dari sumber yang terpercaya. Jadi kebenarannya ya dok ya. Ya, lalu kalau kita baca berita itu jangan hanya baca topiknya, jangan hanya baca judulnya, Iya tapi dok. baca juga isinya karena kadang-kadang itu kan suatu berita itu bisa aja itu pendapat pribadi atau biasanya bisa juga ada konflik kepentingan. Jadi ya kalau kita baca semuanya kan kita bisa lebih kritis ya dalam menilai suatu berita. Lalu kalau bisa setiap berita itu kita kan sekarang udah ada ya website atau aplikasi yang melihat apakah itu hoax atau enggak. Jadi itu juga bisa kita manfaatkan supaya kita memang dapat informasi yang benar. Iya dok, jadi benar sekali dok. Kadang hanya dengan judul saja membuat orang tertarik, tapi tidak membaca isinya ya dok ya. Kemudian dok, gimana nih dok cara kita membuat media sosial itu bermanfaat untuk kehidupan kita dok? Ya, jadi kita tahulah media sosial itu banyak Hmm. manfaatnya ya, seperti pergaulan kita makin luas karena kemudahan dan murah dalam komunikasi kan. Nah, lalu media sosial itu juga di sana kita bisa mendapatkan banyak edukasi. Misalnya edukasi tentang kesehatan, edukasi tentang eh, mulai dari memasak dan lain-lain kan. Nah, dan di sana kita juga bisa menjadi sumber penghasilan kita bagi yang memanfaatkannya dengan baik. Lalu di sana kita juga selain mendapatkan edukasi, kita juga bisa memberi edukasi ke orang lain melalui media sosial. Jadi itu bisa kita manfaatkan potensi-potensi tersebut di media sosial. Jadi benar sekali ya dok ya, memang harus lebih dapat menyaring media sosial ini seperti apa, sehingga dia dapat bermanfaat untuk kehidupan kita ya dok ya. Selanjutnya dok, gimana dok, gangguan jiwa apa saja dok, atau masalah kesehatan mental apa saja yang dapat terjadi akibat dari penggunaan media sosial yang berlebihan ini dok? Ini konteksnya yang berlebihan ya. Iya, jadi memang gunain media sosialnya terus-menerus sampai lupa waktu, Ya, sampai lupa tidur atau lupa dengan lingkungan sekitarnya gitu, Dok. ya memang media sosial itu tentu harus dirancang semenarik mungkin ya supaya orang suka ya. Hmm. Dan sekarang kan ada yang scrolling-scrolling juga ya, di mana isi-isi kontennya itu ya tentu yang kita sukai karena kan mereka di media sosial itu mereka belajar juga apa saja sih konten yang si A, si B suka. Nah, akibatnya kita jadi keterusan. Nah, mungkin awalnya kita cuman 1 hari 1 jam. Nah, setelah beberapa bulan, sepertinya jadi harus meningkat jadi 2 jam untuk mendapatkan kepuasan yang sama dan seterusnya. Nah, itulah yang membuat kita sulit berhenti. Nah, lalu
Ada juga istilah FOMO. Dokter Vera pernah tahu ya FOMO ya? Oh, FOMO ya, Dok, ya? Fear of missing out. Mm-mm. Artinya kita kan tahu ya perkembangan informasi di media sosial itu begitu cepat ya, sehingga kadang-kadang kita nggak ikuti sebentar aja seperti ketinggalan informasi. Nanti sebentar-sebentar ada notifikasi, ada kawan kita update status, ada keluarga update lagi jalan-jalan. Nah, jadi hal-hal seperti ini kadang bisa membuat kita asal ada notifikasi, kita jadi ada dorongan untuk mengeceknya. Namun ketika kita cek, nggak sadar kita keterusan mainnya sampai Sampai lupa lama. waktu ya, Dok, ya? Bahkan ketika kita mau tidur, kita dengar notifikasi, bisa aja kita harus cek supaya kita tidak gelisah. Nah, jadi tentu saja yang pertama terganggu ya gangguan tidur ya. Nah, lalu kalau kita sudah menggunakan media sosial secara berlebihan, tentu aktivitas kita di dunia nyata kan jadi sedikit. Nah, sehingga dikatakan dalam suatu studi bahwa orang yang menggunakan media sosial itu secara berlebihan, dia malah kesepian. Karena sebenarnya yang orang butuhkan itu adalah interaksi sosial secara nyata di kehidupan nyata. Nah, jadi kalau orang yang berlebihan dia kesepian, lama-lama depresi. Oh, Nah, jadi itulah potensi-potensi masalah kesehatan jiwa yang bisa timbul. jadi Artinya kalau kesepian kan resiko depresi lebih tinggi. risiko depresinya lebih tinggi ya, Dok, ya? Karena lupa waktu tadi, jadi asik dengan dunianya sendiri mungkin ya, Dok, ya? Kemudian, Dok, juga gimana nih, Dok, cara kita jika kita merasa kesulitan untuk membatasi diri dari penggunaan media sosial ini sehingga mengganggu aktivitas? Jadi ini ada beberapa tips dari saya ya. Nah, jadi pertama-tama coba kalau bagi kawan-kawan yang media sosialnya ada di HP, smartphone, ya notifikasinya bisa kita hilangkan. Iya, karena tadi kayak dokter Ya, bilang kan tiba-tiba notifnya masuk pengen ngecek betul. sampai lupa waktu ya, Dok. Kemudian, Dok? Kalau notifikasi ini pun tidak begitu membantu, ya sebaiknya aplikasi media sosial itu coba disimpan di tempat yang agak jauh, yang kita butuh usaha lebih untuk Jadi membukanya. kayak di subfolder ya, Dok, ya? Ya, jadi kita butuh usaha lebih. Kalau itu pun tidak berhasil, ya ini mungkin saran saya delete aja Delete aja sosial aplikasinya media, ya. tapi sosial medianya kita mainkan di komputer atau laptop. Jadi kan dia butuh usaha nih kalau mau buka Jadi kalau di konten laptop media atau di sosial. komputer juga males kadang kita buka ya, Dok, ya? Kalau di Betul. handphone kayaknya lebih mudah aksesnya ya, Dok, ya? Hmm. Iya. Dok. Selanjutnya juga nih, Dok, gimana, Dok, apa yang harus dilakukan apabila seseorang ini sudah tidak dapat menyaring informasi yang didapat dari media sosial? Jadi dia nggak bisa menyaringnya lagi, Dok, keterusan terus, Dok. Ya, kan menyaring kan tadi kita sepakat itu kayak berita-berita Iya, yang berita apa hoax ya, hoax tadi. ya. Nah, yang pertama ya coba follow sumber berita yang terpercaya saja. Maksudnya portal berita yang tidak pernah menyebar hoax ya. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua ya karena dia tidak bisa menyaring itu ya sebaiknya dia jangan bagikan informasi ke orang lain. Misalnya dia ada baca berita ya dia menahan diri untuk tidak membagikan karena kan dia nggak tahu ini betul atau salah kan. Nah, mungkin itulah tips dari saya. Mungkin juga, Dok, di usia berapa sebaiknya kita memperkenalkan medsos ini atau media sosial ini kepada anak, Dok? Ya terkait anak ya jadi ada banyak literatur sih tentang usia anak. Ada yang bilang 13 tahun, ada yang bilang 17 tahun, ada yang bilang lebih dewasa lagi. Nah, tapi pertanyaannya, gimana kalau dia 17 tahun, tapi dia masih labil? Nah, belum bisa kelola emosi. Nah, bagaimana kalau dia 13 tahun, tapi dia sudah dewasa secara emosional, cerdas secara emosional? Yang ingin saya sampaikan di sini, ya kalau bisa minimal 13 tahun, maaf, tapi dia sudah dewasa, cerdas secara emosional. Nah, karena kalau kita terlalu mengekang, kadang membuat media sosial itu kita kadang bisa bohong tentang umur. Jadi itu kan keterbatasan ya. Jadi ya sebaiknya kita pun harus lebih perhatikan hal tersebut. Nah, jadi kalau kembali lagi ya minimal 13 tahun, tapi dia sudah dewasa secara emosional. Secara emosional ya, Dok, ya. Jadi kematangan emosionalnya sendiri ya, Dok, ya.
Jadi walaupun 17 tahun, tapi kalau dia belum begitu dewasa ya kita kurang menyarankan juga ya. Oke dok, selanjutnya juga dok, seandainya dok kita udah terjebak nih dalam kesemuan media sosial, ini gimana dok? Nah, jadi kalau kita ya kalau udah terjebak artinya dia udah habiskan banyak waktu Udah ya. banyak waktu, udah Nah, terus menerus dia dengan media sosialnya dok. jadi ini ada satu tips dari saya ya. Katakanlah dia main media sosial itu 5 jam per hari. Iya. Hmm. Nah, targetnya itu dia mau 2 jam. Nah, jadi tidak langsung ke 2 jam, tapi kita kurangi secara bertahap. Nah, kita bisa tanya dulu ke orang tersebut ya, atau tanya ke diri sendirilah bagi yang mau berhenti ya. Sebelum main media sosial itu, apa hobinya dulu? Nah, misalnya hobinya dulu, misalnya satu, membaca. Dua, katakanlah berkebun. Hobi nomor tiga, katakanlah memasak ya. Nah, jadi untuk 2 minggu pertama, dia coba dari 5 jam itu kurangi 1 jam dulu, jadi 4 jam. 1 jam itu diganti membaca. Jadi dialihkan ya dok ya kegiatannya ya Dialihkan dok. ke membaca. Lalu 2 minggu kemudian, yang tadinya sudah 4 jam, dikurang ke 3 jam. Hmm. Nah, 1 jam itu dialihkan ke berkebun ya. Nah, 1 jam. Nah, setelah itu 2 minggu kemudian, yang 3 jam itu jadi 2 jam, dan 1 jam itu dialihkan ke aktivitas memasak. Nah, jadi dia kurangi secara bertahap dan digantikan dengan aktivitas di dunia nyata. Nah, Jadi interaksi sosialnya juga lebih ada ya dok ya, nggak pada nah kesemuan ya dok ya. iya, Kalau tadi kita bicara sudah terjebak nih dok, mungkin ada cara-cara pencegahannya dok biar nggak terlarut dalam kesemuan media sosial ini dok. ya, itulah tadi yang secara bertahap. Secara bertahap tadi ya dok ya. Hmm. Mungkin untuk yang terakhir nih dok, gimana dok? Kapan kita harus ke psikiater apabila media sosial tersebut sudah mengancam kesehatan jiwa seseorang? Jadi begini ya, sebenarnya kalau seseorang mengalami kecemasan dan kesedihan yang sudah berlebihan ya, kapan kita tahu berlebihan? Berlebihan itu apabila sulit dikendalikan dan sampai mengganggu fungsi sehari-hari seperti masalah tidur atau kerjanya sudah tidak fokus. Ya tidak ada salahnya kita coba konseling dulu supaya bisa diberikan saran-saran yang membantu. Jadi mungkin dari susah tidur tadi, kemudian interaksi sosialnya juga sudah berkurang dan apa, mengganggu fungsi sosial sehari-hari, udah bisa ya dok ya ke psikiater ya dok ya. Baiklah dokter, terima kasih banyak atas ilmu dan semua informasinya ya dokter ya. Terima kasih Terima kasih Dokter Vera. untuk sharingnya dokter. Demikianlah podcast kita kali ini, semoga bermanfaat dan jika ada teman-teman yang pengen jumpa langsung atau konsultasi bersama dokter di mana ya dok? Saya di Klinik Utama Bina Atma, di Klinik Alantis dan Rumah Sakit Imelda. Nah, jadi buat teman-teman nih yang ngerasa ada gangguan, misalnya udah mulai susah tidur ataupun ada ngerasa yang aneh dengan kesehatan mentalnya, bisa konsultasi atau jumpa langsung dengan dokter di tempat yang tadi ya dok ya. Semoga nanti ada kesempatan waktu dokter bisa kembali bersama kami di podcast ini ya dok ya. Terima kasih Dokter Vera. Demikianlah podcast kita kali ini, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.